Abu Nawas, si penyair istana yang dikenal karena kecerdikan dan keberaniannya menantang logika Raja Harun al-Rashid, hidup dalam kisah-kisah yang tak lekang oleh waktu. Tapi di balik tawa dan tipu dayanya yang menawan, beredar rumor misterius di Baghdad, dari mana sebenarnya kekayaan Abu Nawas berasal. Bagaimana mungkin seorang pengangguran yang kerap menipu demi sesuap roti bisa tiba-tiba hidup layaknya bangsawan? Suatu malam, di pasar Baghdad yang gemerlap oleh lampu minyak dan aroma rempah, seorang pedagang tua berbisik pada kawannya. Konon, Abu Nawas menyimpan peti emas yang tak pernah habis, hasil perjanjian rahasia dengan jin gurun. Yang lain menimpali, bukan. Ia menemukan harta karun peninggalan Firaun saat mengembara ke Mesir. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kekayaannya hanyalah tipuan mata, permainan ilusi dari otaknya yang terlalu cerdas untuk diukur dengan harta dunia. Kabar itu sampai ke telinga Harun al-Rashid. Sang Khalifah penasaran, sebab ia sendiri sering melihat Abu Nawas hidup berkecukupan meski jarang bekerja. "Wahai Abu Nawas," ujar sang Khalifah dengan nada menggoda saat mereka bersantap di taman istana, "aku dengar engkau kini lebih kaya dari wazirku. Katakan padaku, dari mana asal hartamu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Paduka, kekayaanku datang dari sumber yang tidak akan pernah habis." Raja mengerutkan kening. "Apakah engkau menemukan tambang emas di gurun?" "Lebih berharga dari emas," jawab Abu Nawas. "Aku menambang dari kebodohan manusia." Raja tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana bisa kebodohan menjadi tambang emas?" Abu Nawas meneguk anggur delima, lalu berkata, "Karena setiap kali seseorang mencoba menipuku, aku menipunya balik 2 kali lipat. Dan setiap kali seseorang meremehkanku, mereka justru membayarku dengan harga kehormatan mereka sendiri." Tapi cerita itu belum berakhir. Suatu hari, wazir istana ingin membuktikan apakah Abu Nawas benar-benar kaya atau hanya pandai berakting. Ia menyuruh pengawal menggeledah rumah Abu Nawas secara diam-diam. Anehnya, yang mereka temukan hanyalah ruangan sederhana, tikar anyaman, dan beberapa buku lusuh. Tak ada tanda-tanda harta karun. Ketika laporan itu sampai ke telinga Khalifah, Harun al-Rashid semakin heran. Jadi, Abu Nawas bisa hidup mewah di istana tapi rumahnya seperti gubuk. Aneh. Keesokan harinya, Raja memanggilnya lagi. "Abu Nawas, engkau menipu kami. Di rumahmu tidak ada harta sama sekali." Abu Nawas tersenyum tenang. "Paduka yang mulia, apakah kekayaan selalu harus berbentuk emas dan permata? Aku memiliki apa yang tak dimiliki wazir dan para bangsawan." "Apa itu?" "Kepercayaan paduka." Kalimat itu membuat seisi istana terdiam. Harun al-Rashid menatapnya lekat-lekat, mencoba menembus rahasia di balik senyum tenang itu. "Jadi engkau menganggap kepercayaanku lebih berharga dari emas?" "Benar, paduka," jawab Abu Nawas, "sebab dengan kepercayaan, aku bisa makan di meja raja, tidur di istana, dan berbicara di hadapan penguasa. Jika itu bukan kekayaan, apalagi namanya?" Namun legenda terus tumbuh. Ada kisah lain mengatakan bahwa suatu malam, Abu Nawas berjalan di tepi sungai Tigris dan menemukan sebuah botol kuno. Saat dibuka, keluarlah asap yang berubah menjadi jin besar. Jin itu berterima kasih karena telah dibebaskan setelah ribuan tahun terkurung. Sebagai balasan, ia menawarkan 3 permintaan. Abu Nawas hanya meminta 1, "Berikan aku kecerdasan yang membuatku tak pernah kekurangan, walau tanpa emas sekalipun." Jin menatapnya dengan kagum dan mengabulkannya. Sejak itu, setiap ide Abu Nawas selalu mendatangkan rezeki, baik dari hadiah, taruhan, maupun tipu daya yang justru menolongnya keluar dari kemiskinan. Entah benar entah tidak, kisah itu menjadi bisikan yang tak pernah padam di Baghdad. Sebagian orang berkata ia kaya karena kecerdikannya, sebagian lagi percaya ia memegang rahasia kuno dari jin gurun. Namun bagi mereka yang mengenalnya, Abu Nawas memang memiliki harta yang tak kasat mata, kekayaan pikiran dan kebebasan jiwa yang tak bisa dibeli bahkan oleh emas istana. Maka ketika rakyat bertanya, apakah Abu Nawas benar-benar kaya? Jawabannya selalu sama,
ia miskin dalam harta, tapi tak ternilai dalam kebijaksanaan. Dan mungkin, disitulah letak rahasia sejatinya, bahwa kekayaan terbesar Abu Nawas bukanlah yang ia miliki, melainkan yang tak dapat dirampas siapapun, kecerdasannya yang abadi. Malam itu, setelah pertemuan di istana, Abu Nawas berjalan sendirian di jalan-jalan Baghdad yang sepi. Angin gurun berhembus lembut membawa aroma pasir dan bunga melati dari taman kota. Di bawah cahaya rembulan, ia berhenti di depan jembatan batu yang membentang di atas sungai Tigris. Ia menatap air yang berkilauan dan berbisik pada dirinya sendiri. Orang-orang mencari emas di tanah, padahal harta sejati tersembunyi di kepala. Beberapa hari kemudian, rumor baru kembali merebak. Dikatakan bahwa Abu Nawas memiliki cara ajaib untuk menggandakan uang tanpa sihir dan tanpa mencuri. Para saudagar kaya yang serakah mulai mencarinya, berharap mendapatkan rahasianya. Suatu pagi, 3 pedagang besar mengetuk pintu rumah sederhananya. "Wahai Abu Nawas, kami mendengar engkau bisa melipat gandakan uang," kata salah seorang dari mereka dengan mata berbinar. Abu Nawas memandang mereka dengan tatapan datar. "Bisa, tapi caranya tidak mudah dan butuh biaya awal." "Berapa biayanya?" tanya pedagang kedua. 100 dinar, jawab Abu Nawas. "Itu hanya untuk menguji apakah kalian benar-benar layak mengetahui rahasia ini." Tanpa pikir panjang, mereka menyerahkan 100 dinar masing-masing. Abu Nawas mengambil uang itu dan berkata, "Kalian tunggu di sini. Aku akan menunjukkan rahasianya di waktu maghrib. Tapi jangan mengikuti aku, sebab rahasianya hanya bisa dilihat oleh yang sabar." 3 pedagang itu menunggu sampai malam tiba, tapi Abu Nawas tak kunjung kembali. Keesokan harinya mereka mendatangi istana, mengadu kepada Harun al-Rasyid bahwa Abu Nawas telah menipu mereka. "Wahai Abu Nawas," tegur sang khalifah dengan nada tegas, "mengapa engkau mengambil uang orang tanpa menjelaskan maksudmu?" Abu Nawas tersenyum santai. "Paduka, aku tak menipu mereka. Aku hanya menguji apakah mereka layak tahu rahasia menggandakan uang. Dan hasilnya, mereka gagal, sebab tidak satu pun di antara mereka yang bersabar." Khalifah hampir tertawa, tapi menahan diri. "Jelaskan, apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab, "Jika mereka menunggu dengan sabar, aku akan datang kembali dan menunjukkan caranya, menggunakan akal untuk mengelola rezeki, bukan nafsu untuk mengejarnya. Tapi mereka malah mengadukan aku. Paduka, bagaimana mungkin orang yang tidak sabar dengan satu malam bisa menjaga kekayaan seumur hidup?" Kali ini Harun al-Rasyid benar-benar tertawa terbahak-bahak. "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Sungguh, kata-katamu lebih berharga dari 1000 dinar. Dan sebagai hadiah, raja memberinya 100 dinar tambahan." Para pedagang yang iri hanya bisa menunduk malu. Abu Nawas berjalan keluar istana sambil berkata pelan, "Beginilah caraku menggandakan uang." Namun tidak semua orang menganggapnya pahlawan. Di balik dinding istana, ada pejabat-pejabat yang iri. Mereka menganggap Abu Nawas hanya penghibur licik yang terlalu disayang raja. Maka mereka merencanakan jebakan. Suatu hari, wazir utama datang menghadap khalifah dengan wajah serius. "Paduka, hamba mendengar Abu Nawas memiliki peti rahasia berisi permata. Jika benar, maka ia telah menyembunyikan kekayaan dari kerajaan." Harun al-Rasyid mengerutkan alis. "Apakah engkau yakin?" "Ya, dan hamba siap membuktikannya." "Izinkan hamba membawa pengawal dan membuka peti itu." Khalifah setuju, tapi dengan satu syarat, Abu Nawas harus hadir saat peti itu dibuka. Maka berangkatlah rombongan itu ke rumah Abu Nawas. Saat mereka tiba, Abu Nawas sedang duduk santai di halaman, menulis puisi dengan bulu angsa. Ia tampak tenang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Wahai Abu Nawas," seru wazir, "kami datang untuk memeriksa peti rahasiamu. Jangan coba berbohong." Abu Nawas berdiri dan tersenyum. "Silakan, petinya di dalam kamar. Tapi berhati-hatilah, isinya bisa membuat orang buta oleh keserakahan." Wazir dan para pengawal membuka peti itu dengan hati berdebar. Di dalamnya, tidak ada emas,
Tidak ada permata, hanya sebuah cermin besar. Semua terdiam. Abu Nawas melangkah maju dan berkata, "Itulah harta yang kusembunyikan, wahai wazir. Karena setiap kali aku ingin tahu siapa yang paling tamak di negeri ini, aku cukup membuka peti itu dan melihat wajah yang memandangnya." Raja Harun al-Rashid yang ikut menyaksikan langsung tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air mata. Tapi wazir hanya bisa menunduk malu. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menuduh Abu Nawas menyembunyikan kekayaan. Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, Baghdad dilanda musim paceklik. Banyak rakyat kelaparan, dan istana mulai kehabisan bahan makanan. Khalifah mengumpulkan para penasihat untuk mencari solusi, tapi tak seorang pun mampu memberikan ide yang masuk akal, kecuali satu orang, Abu Nawas. "Paduka," katanya dengan tenang, "izinkan aku mengadakan sayembara. Barang siapa datang ke istana membawa makanan terbanyak tanpa menimbulkan iri dari tetangganya, dialah yang mendapat hadiah." Khalifah setuju. Maka seluruh rakyat berbondong-bondong membawa makanan, roti, kurma, daging, gandum. Namun setiap kali seseorang datang dengan banyak makanan, tetangganya menjadi iri dan berbisik-bisik. Hingga akhirnya, Abu Nawas sendiri datang membawa satu piring kecil berisi kurma kering. "Apakah ini yang paling banyak, wahai Abu Nawas?" tanya Khalifah heran. "Ya, Paduka. Karena yang lain membawa banyak makanan tapi kehilangan kedamaian di hati. Sedangkan aku membawa sedikit, tapi membuat semua orang tertawa melihatku. Bukankah tawa yang tulus adalah makanan jiwa yang paling berlimpah?" Raja terdiam lama. Di tengah kesulitan, ucapan itu terasa seperti cahaya. Ia lalu memerintahkan agar makanan istana dibagi rata untuk rakyat, dan menobatkan Abu Nawas sebagai orang terkaya dalam kebahagiaan. Sejak itu, tak ada lagi yang memperdebatkan dari mana datangnya kekayaan Abu Nawas. Sebab setiap kali orang bertanya, jawabannya selalu berubah, kadang ia bilang dari jin, kadang dari kebodohan orang, kadang dari senyum raja. Tapi satu hal tak pernah berubah, dimanapun ia berada, keberuntungan selalu datang padanya. Dan mungkin, itulah rahasia sejati Abu Nawas, bahwa kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak emas yang kita kumpulkan, tapi seberapa ringan hati kita saat dunia mencoba menimbang kita dengan ukurannya sendiri. Pada suatu hari di Baghdad, ketika langit berubah warna menjadi keemasan oleh debu dan cahaya senja, Abu Nawas berjalan di pasar sambil bersiul riang. Ia mengenakan jubah lusuh, tapi langkahnya ringan seperti orang yang tak memikirkan dunia. Para pedagang menyapanya dengan campuran heran dan kagum, sebab kabar terbaru menyebutkan bahwa ia baru saja diundang makan malam oleh seorang bangsawan kaya dari Kufah. Namun tak lama kemudian, muncul cerita aneh. Bangsawan itu tiba-tiba jatuh sakit setelah jamuan makan bersama Abu Nawas. Beberapa orang mulai berbisik, menuduh bahwa Abu Nawas mungkin menggunakan ilmu hitam untuk mencuri nasib baik tuannya. Kabar itu menyebar cepat seperti api di padang rumput kering, hingga akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah yang bijak itu memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara tenang tapi berwibawa, "benarkah engkau membuat seorang bangsawan sakit setelah makan bersamamu?" Abu Nawas tertawa pelan. "Paduka, jika setiap orang yang makan bersamaku jatuh sakit, maka Baghdad sudah lama menjadi kota mayat." Khalifah tersenyum tipis. "Tapi bagaimana menjelaskan kejadian itu?" Abu Nawas menjawab, "Paduka, bangsawan itu sakit bukan karena makanan, tapi karena pikirannya sendiri. Ia menganggap aku miskin dan hina, tapi ketika melihat aku makan dengan nikmat, jiwanya menolak kenyataan bahwa orang sederhana bisa lebih bahagia dari dirinya. Maka bukan aku yang meracuninya, kesombongannya sendiri yang melakukannya." Khalifah terdiam, lalu tertawa keras. "Sungguh engkau membuatku teringat sesuatu, wahai Abu Nawas. Engkau bisa menaklukkan manusia tanpa pedang, hanya dengan kata-kata." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kata-kata, Paduka, lebih tajam dari pedang, dan lebih lembut dari angin. Bila digunakan dengan benar,
ia bisa menundukkan raja maupun rakyat. Namun tidak lama setelah peristiwa itu, sebuah kejadian lain membuat seluruh Baghdad gempar. Di pasar utama, seorang lelaki miskin datang mengaku bahwa Abu Nawas berhutang padanya 500 dinar. Ia menuduh Abu Nawas meminjam uang dengan janji akan mengembalikannya setelah mendapat hadiah dari raja. Harun al-Rashid, yang selalu adil, memanggil kedua belah pihak untuk diadili di hadapannya. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "apakah benar engkau berhutang 500 dinar pada orang ini?" Abu Nawas menatap lelaki itu dengan tajam, lalu tersenyum. "Paduka, bolehkah aku bertanya sesuatu sebelum menjawab?" "Silakan," ujar sang khalifah. "Apakah orang ini punya bukti bahwa aku meminjam uangnya?" Lelaki itu menjawab cepat, "Tidak, karena aku mempercayainya. Tapi banyak saksi yang melihat kami berbicara di pasar." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku juga punya saksi bahwa aku sudah mengembalikannya." "Siapa saksi itu?" tanya sang khalifah penasaran. "Seekor burung merpati putih yang terbang dari tanganku saat aku menyerahkan uangnya." Ruang sidang seketika riuh oleh tawa. Lelaki yang menuduhnya berteriak marah, "Itu tidak masuk akal. Mana mungkin seekor burung jadi saksi?" Abu Nawas menatapnya tenang. "Tepat sekali. Begitu juga tuduhanmu, kawan. Tidak masuk akal tanpa bukti." Khalifah menepuk lututnya sambil tertawa puas. "Abu Nawas, engkau menang lagi. Orang yang mencoba menipu kamu selalu berakhir dipermainkan logikanya sendiri." Namun kemenangan Abu Nawas tidak membuatnya sombong. Ia tahu, dunia istana penuh dengan mata yang mengintai dan hati yang iri. Ia memilih kembali hidup sederhana, menghabiskan waktu di pasar, bercanda dengan rakyat, dan menulis syair di kertas usang yang selalu ia bawa kemana-mana. Suatu sore, seorang anak kecil datang mendekatinya. "Tuan Abu Nawas," katanya polos, "kenapa orang-orang bilang tuan orang kaya, padahal rumah tuan kecil dan pakaian tuan jelek?" Abu Nawas tersenyum hangat. "Nak, tahukah engkau apa itu miskin?" "Tidak, Tuan. Miskin adalah ketika seseorang memiliki banyak hal tapi masih merasa kurang. Sedangkan kaya adalah ketika seseorang punya sedikit, tapi hatinya penuh syukur." Anak itu menatapnya dengan mata lebar, lalu bertanya lagi, "Jadi Tuan tidak ingin menjadi orang kaya sungguhan?" Abu Nawas menatap langit yang mulai jingga. "Aku sudah menjadi orang terkaya di dunia, Nak. Karena aku punya kebebasan untuk menertawakan dunia tanpa takut kehilangan apapun." Kata-katanya menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai lagi ke istana. Dan setiap kali Harun al-Rashid mendengar cerita baru tentang Abu Nawas, ia hanya tersenyum dan berkata, "Biarkan dia. Abu Nawas tidak pernah membutuhkan emasku, tapi kerajaan ini selalu membutuhkan akalnya." Malam-malam di Baghdad pun berlalu dengan kisah-kisah baru tentang kecerdikan Abu Nawas, tentang bagaimana ia bisa mendapatkan makan malam di rumah orang kaya hanya dengan pujian, tentang bagaimana ia menukar puisi dengan baju sutra, atau tentang bagaimana ia menipu pencuri agar mengembalikan barang curian tanpa disadari. Hingga pada suatu malam, ketika Baghdad diselimuti kabut lembut dan cahaya lentera bergoyang di ganggang sempit, Abu Nawas menulis bait terakhir dalam buku puisinya. "Orang mencari kekayaan di bumi, aku menemukannya di pikiran. Orang memburu harta dengan tangan, aku menambangnya dengan kata. Bila dunia menertawakanku, biarlah, karena aku sudah lebih dahulu menertawakannya." Dan setelah malam itu, tak ada yang tahu pasti kemana Abu Nawas pergi. Sebagian mengatakan ia meninggalkan Baghdad menuju padang pasir, mencari ketenangan. Sebagian lagi percaya ia diundang oleh jin gurun yang dulu pernah ia bebaskan. Namun banyak pula yang yakin, Abu Nawas tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik setiap tawa dan kebijaksanaan yang lahir dari kecerdikan manusia, menjadi simbol bahwa kekayaan sejati bukan milik mereka yang menimbun emas, melainkan mereka yang mampu menertawakan kehidupan dengan hati yang bebas. Seiring waktu berlalu, nama Abu Nawas semakin menjadi legenda. Dari kedai teh di sudut pasar hingga ruang marmer istana,
Kisahnya diceritakan dengan nada kagum dan tawa. Namun di antara kisah itu, tersimpan sesuatu yang lebih dalam, sebuah pelajaran hidup yang tak semua orang mampu memahami. Suatu malam, bertahun-tahun setelah kepergiannya, seorang pemuda miskin bernama Karim duduk di tepian sungai Tigris. Ia memandangi air yang berkilauan di bawah cahaya bulan dan berdoa lirih, "Ya Tuhan, berikan aku nasib seperti Abu Nawas, hidup tanpa kekurangan, disegani tanpa kekuasaan." Tiba-tiba, angin berembus lembut, membawa sehelai kertas tua yang melayang dan jatuh di hadapannya. Di kertas itu tertulis kalimat dengan tulisan Arab yang hampir pudar. "Jangan berharap menjadi seperti aku, wahai pencari nasib. Jadilah dirimu sendiri, tapi berpikirlah dengan kebebasan seorang Abu Nawas. Karena kekayaan bukan tentang apa yang kau miliki, melainkan apa yang tidak lagi kau butuhkan." Karim menatap tulisan itu lama sekali, seolah mendengar suara lembut dari masa lalu. Sejak malam itu, ia mulai mengubah hidupnya, tidak lagi iri pada orang lain, tidak lagi takut miskin, dan mulai bekerja dengan hati penuh syukur. Bertahun-tahun kemudian, ia dikenal sebagai saudagar jujur yang selalu menolong orang miskin tanpa pamrih. Ketika ditanya rahasia kesuksesannya, ia hanya menjawab, "Aku belajar dari seorang yang tak pernah kutemui, Abu Nawas, sang kaya tanpa harta." Kisah itu terus hidup, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada yang bilang Abu Nawas mati di padang pasir, ada pula yang berkata ia hidup abadi dalam rupa pengembara yang tersenyum kepada siapapun yang tamak. Namun satu hal yang pasti, setiap kali manusia lupa arti sederhana dari bahagia, kisahnya muncul kembali seperti bayangan yang mengingatkan. Raja-raja meniru kebijaksanaannya untuk memerintah dengan hati, bukan pedang. Rakyat meneladani tawanya untuk bertahan di tengah kesulitan. Dan para cendekia menuliskan namanya di kitab-kitab, bukan karena ilmunya banyak, tapi karena ia tahu bagaimana mengubah logika menjadi seni, dan kesulitan menjadi lelucon yang syarat makna. Pada akhirnya, warisan Abu Nawas bukan emas, bukan juga puisi yang indah, melainkan cara memandang hidup. Bahwa kecerdikan tanpa keangkuhan adalah bentuk tertinggi kebijaksanaan. Bahwa tawa yang lahir dari hati jujur lebih berharga dari 1000 dinar. Bahwa kebebasan sejati bukan ketika kita memiliki segalanya, melainkan saat kita tak lagi diperbudak oleh keinginan. Di antara suara pasar Baghdad yang kini tinggal kenangan, seolah masih terdengar bisikan lembut di udara. Jadilah kaya dengan pikiranmu, bukan dengan saku kamu. Jadilah bijak dalam kesederhanaan, karena dari sanalah kekuatan lahir. Dan jika dunia menertawakanmu, tersenyumlah, sebab mungkin engkaulah yang sebenarnya mengerti permainan hidup ini. Demikianlah akhir kisah Abu Nawas, yang tak pernah benar-benar berakhir. Karena selama masih ada manusia yang mencari kebahagiaan dengan hati yang bebas, nama Abu Nawas akan terus hidup, bukan di istana, bukan di kitab, tapi di setiap jiwa yang memilih tertawa dengan kebijaksanaan. Abu Nawas, si penyair istana yang dikenal karena kecerdikan dan keberaniannya menantang logika Raja Harun al-Rasyid, hidup dalam kisah-kisah yang tak lekang oleh waktu. Tapi di balik tawa dan tipu dayanya yang menawan, beredar rumor misterius di Baghdad, dari mana sebenarnya kekayaan Abu Nawas berasal. Bagaimana mungkin seorang pengangguran yang kerap menipu demi sesuap roti bisa tiba-tiba hidup layaknya bangsawan? Suatu malam, di pasar Baghdad yang gemerlap oleh lampu minyak dan aroma rempah, seorang pedagang tua berbisik pada kawannya. Konon, Abu Nawas menyimpan peti emas yang tak pernah habis, hasil perjanjian rahasia dengan jin gurun. Yang lain menimpali, bukan. Ia menemukan harta karun peninggalan Firaun saat mengembara ke Mesir. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kekayaannya hanyalah tipuan mata, permainan ilusi dari otaknya yang terlalu cerdas untuk diukur dengan harta dunia. Kabar itu sampai ke telinga Harun al-Rasyid. Sang Khalifah penasaran, sebab ia sendiri sering melihat Abu Nawas hidup berkecukupan meski jarang bekerja. "Wahai Abu Nawas," ujar sang Khalifah dengan nada menggoda saat mereka bersantap di taman istana, "aku dengar engkau kini lebih kaya dari wazirku. Katakan padaku, dari mana asal hartamu?" Abu Nawas tersenyum lebar.
Paduka, kekayaanku datang dari sumber yang tidak akan pernah habis. Raja mengerutkan kening. Apakah engkau menemukan tambang emas di gurun? Lebih berharga dari emas, jawab Abu Nawas. Aku menambang dari kebodohan manusia. Raja tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa kebodohan menjadi tambang emas? Abu Nawas meneguk anggur delima, lalu berkata, karena setiap kali seseorang mencoba menipuku, aku menipunya balik 2 kali lipat. Dan setiap kali seseorang meremehkanku, mereka justru membayarku dengan harga kehormatan mereka sendiri. Tapi cerita itu belum berakhir. Suatu hari, wazir istana ingin membuktikan apakah Abu Nawas benar-benar kaya atau hanya pandai berakting. Ia menyuruh pengawal menggeledah rumah Abu Nawas secara diam-diam. Anehnya, yang mereka temukan hanyalah ruangan sederhana, tikar anyaman, dan beberapa buku lusuh. Tak ada tanda-tanda harta karun. Ketika laporan itu sampai ke telinga Khalifah, Harun al-Rashid semakin heran. Jadi, Abu Nawas bisa hidup mewah di istana tapi rumahnya seperti gubuk. Aneh. Keesokan harinya, Raja memanggilnya lagi. Abu Nawas, engkau menipu kami. Di rumahmu tidak ada harta sama sekali. Abu Nawas tersenyum tenang. Paduka yang mulia, apakah kekayaan selalu harus berbentuk emas dan permata? Aku memiliki apa yang tak dimiliki wazir dan para bangsawan. Apa itu? Kepercayaan Paduka. Kalimat itu membuat seisi istana terdiam. Harun al-Rashid menatapnya lekat-lekat, mencoba menembus rahasia di balik senyum tenang itu. Jadi engkau menganggap kepercayaanku lebih berharga dari emas? Benar, Paduka, jawab Abu Nawas, sebab dengan kepercayaan, aku bisa makan di meja raja, tidur di istana, dan berbicara di hadapan penguasa. Jika itu bukan kekayaan, apalagi namanya? Namun legenda terus tumbuh. Ada kisah lain mengatakan bahwa suatu malam, Abu Nawas berjalan di tepi sungai Tigris dan menemukan sebuah botol kuno. Saat dibuka, keluarlah asap yang berubah menjadi jin besar. Jin itu berterima kasih karena telah dibebaskan setelah ribuan tahun terkurung. Sebagai balasan, ia menawarkan 3 permintaan. Abu Nawas hanya meminta 1, berikan aku kecerdasan yang membuatku tak pernah kekurangan, walau tanpa emas sekalipun. Jin menatapnya dengan kagum dan mengabulkannya. Sejak itu, setiap ide Abu Nawas selalu mendatangkan rezeki, baik dari hadiah, taruhan, maupun tipu daya yang justru menolongnya keluar dari kemiskinan. Entah benar entah tidak, kisah itu menjadi bisikan yang tak pernah padam di Baghdad. Sebagian orang berkata ia kaya karena kecerdikannya, sebagian lagi percaya ia memegang rahasia kuno dari jin gurun. Namun bagi mereka yang mengenalnya, Abu Nawas memang memiliki harta yang tak kasat mata, kekayaan pikiran dan kebebasan jiwa yang tak bisa dibeli bahkan oleh emas istana. Maka ketika rakyat bertanya, apakah Abu Nawas benar-benar kaya? Jawabannya selalu sama, ia miskin dalam harta, tapi tak ternilai dalam kebijaksanaan. Dan mungkin, disitulah letak rahasia sejatinya, bahwa kekayaan terbesar Abu Nawas bukanlah yang ia miliki, melainkan yang tak dapat dirampas siapapun, kecerdasannya yang abadi. Malam itu, setelah pertemuan di istana, Abu Nawas berjalan sendirian di jalan-jalan Baghdad yang sepi. Angin gurun berhembus lembut membawa aroma pasir dan bunga melati dari taman kota. Di bawah cahaya rembulan, ia berhenti di depan jembatan batu yang membentang di atas sungai Tigris. Ia menatap air yang berkilauan dan berbisik pada dirinya sendiri. Orang-orang mencari emas di tanah, padahal harta sejati tersembunyi di kepala. Beberapa hari kemudian, rumor baru kembali merebak. Dikatakan bahwa Abu Nawas memiliki cara ajaib untuk menggandakan uang tanpa sihir dan tanpa mencuri. Para saudagar kaya yang serakah mulai mencarinya, berharap mendapatkan rahasianya. Suatu pagi, 3 pedagang besar mengetuk pintu rumah sederhananya. "Wahai Abu Nawas, kami mendengar engkau bisa melipat gandakan uang," kata salah seorang dari mereka dengan mata berbinar. Abu Nawas memandang mereka dengan tatapan datar. "Bisa, tapi caranya tidak mudah dan butuh biaya awal." "Berapa biayanya?" tanya pedagang kedua.
100 dinar, jawab Abu Nawas. Itu hanya untuk menguji apakah kalian benar-benar layak mengetahui rahasia ini. Tanpa pikir panjang, mereka menyerahkan 100 dinar masing-masing. Abu Nawas mengambil uang itu dan berkata, kalian tunggu di sini. Aku akan menunjukkan rahasianya di waktu maghrib. Tapi jangan mengikuti aku, sebab rahasianya hanya bisa dilihat oleh yang sabar. 3 pedagang itu menunggu sampai malam tiba, tapi Abu Nawas tak kunjung kembali. Keesokan harinya mereka mendatangi istana, mengadu kepada Harun al-Rasyid bahwa Abu Nawas telah menipu mereka. Wahai Abu Nawas, tegur sang khalifah dengan nada tegas, mengapa engkau mengambil uang orang tanpa menjelaskan maksudmu? Abu Nawas tersenyum santai. Paduka, aku tak menipu mereka. Aku hanya menguji apakah mereka layak tahu rahasia menggandakan uang. Dan hasilnya, mereka gagal, sebab tidak satu pun di antara mereka yang bersabar. Khalifah hampir tertawa, tapi menahan diri. Jelaskan, apa maksudmu? Abu Nawas menjawab, jika mereka menunggu dengan sabar, aku akan datang kembali dan menunjukkan caranya, menggunakan akal untuk mengelola rezeki, bukan nafsu untuk mengejarnya. Tapi mereka malah mengadukan aku. Paduka, bagaimana mungkin orang yang tidak sabar dengan satu malam bisa menjaga kekayaan seumur hidup? Kali ini Harun al-Rasyid benar-benar tertawa terbahak-bahak. Engkau benar, wahai Abu Nawas. Sungguh, kata-katamu lebih berharga dari 1000 dinar. Dan sebagai hadiah, raja memberinya 100 dinar tambahan. Para pedagang yang iri hanya bisa menunduk malu. Abu Nawas berjalan keluar istana sambil berkata pelan. Beginilah caraku menggandakan uang. Namun tidak semua orang menganggapnya pahlawan. Di balik dinding istana, ada pejabat-pejabat yang iri. Mereka menganggap Abu Nawas hanya penghibur licik yang terlalu disayang raja. Maka mereka merencanakan jebakan. Suatu hari, wazir utama datang menghadap khalifah dengan wajah serius. Paduka, hamba mendengar Abu Nawas memiliki peti rahasia berisi permata. Jika benar, maka ia telah menyembunyikan kekayaan dari kerajaan. Harun al-Rasyid mengerutkan alis. Apakah engkau yakin? Ya, dan hamba siap membuktikannya. Izinkan hamba membawa pengawal dan membuka peti itu. Khalifah setuju, tapi dengan satu syarat, Abu Nawas harus hadir saat peti itu dibuka. Maka berangkatlah rombongan itu ke rumah Abu Nawas. Saat mereka tiba, Abu Nawas sedang duduk santai di halaman, menulis puisi dengan bulu angsa. Ia tampak tenang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Wahai Abu Nawas, seru wazir. Kami datang untuk memeriksa peti rahasiamu. Jangan coba berbohong. Abu Nawas berdiri dan tersenyum. Silakan, petinya di dalam kamar. Tapi berhati-hatilah, isinya bisa membuat orang buta oleh keserakahan. Wazir dan para pengawal membuka peti itu dengan hati berdebar. Di dalamnya, tidak ada emas, tidak ada permata, hanya sebuah cermin besar. Semua terdiam. Abu Nawas melangkah maju dan berkata, itulah harta yang kusembunyikan, wahai wazir. Karena setiap kali aku ingin tahu siapa yang paling tamak di negeri ini, aku cukup membuka peti itu dan melihat wajah yang memandangnya. Raja Harun al-Rasyid yang ikut menyaksikan langsung tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air mata. Tapi wazir hanya bisa menunduk malu. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menuduh Abu Nawas menyembunyikan kekayaan. Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, Baghdad dilanda musim paceklik. Banyak rakyat kelaparan, dan istana mulai kehabisan bahan makanan. Khalifah mengumpulkan para penasihat untuk mencari solusi, tapi tak seorang pun mampu memberikan ide yang masuk akal, kecuali satu orang, Abu Nawas. Paduka, katanya dengan tenang, izinkan aku mengadakan sayembara. Barang siapa datang ke istana membawa makanan terbanyak tanpa menimbulkan iri dari tetangganya, dialah yang mendapat hadiah. Khalifah setuju. Maka seluruh rakyat berbondong-bondong membawa makanan, roti, kurma, daging, gandum. Namun setiap kali seseorang datang dengan banyak makanan,
tetangganya menjadi iri dan berbisik-bisik. Hingga akhirnya, Abu Nawas sendiri datang membawa satu piring kecil berisi kurma kering. "Apakah ini yang paling banyak, wahai Abu Nawas?" tanya Khalifah heran. "Ya, Paduka. Karena yang lain membawa banyak makanan tapi kehilangan kedamaian di hati. Sedangkan aku membawa sedikit, tapi membuat semua orang tertawa melihatku. Bukankah tawa yang tulus adalah makanan jiwa yang paling berlimpah?" Raja terdiam lama. Di tengah kesulitan, ucapan itu terasa seperti cahaya. Ia lalu memerintahkan agar makanan istana dibagi rata untuk rakyat, dan menobatkan Abu Nawas sebagai orang terkaya dalam kebahagiaan. Sejak itu, tak ada lagi yang memperdebatkan dari mana datangnya kekayaan Abu Nawas. Sebab setiap kali orang bertanya, jawabannya selalu berubah, kadang ia bilang dari jin, kadang dari kebodohan orang, kadang dari senyum raja. Tapi satu hal tak pernah berubah, dimanapun ia berada, keberuntungan selalu datang padanya. Dan mungkin, itulah rahasia sejati Abu Nawas, bahwa kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak emas yang kita kumpulkan, tapi seberapa ringan hati kita saat dunia mencoba menimbang kita dengan ukurannya sendiri. Pada suatu hari di Baghdad, ketika langit berubah warna menjadi keemasan oleh debu dan cahaya senja, Abu Nawas berjalan di pasar sambil bersiul riang. Ia mengenakan jubah lusuh, tapi langkahnya ringan seperti orang yang tak memikirkan dunia. Para pedagang menyapanya dengan campuran heran dan kagum, sebab kabar terbaru menyebutkan bahwa ia baru saja diundang makan malam oleh seorang bangsawan kaya dari Kufah. Namun tak lama kemudian, muncul cerita aneh. Bangsawan itu tiba-tiba jatuh sakit setelah jamuan makan bersama Abu Nawas. Beberapa orang mulai berbisik, menuduh bahwa Abu Nawas mungkin menggunakan ilmu hitam untuk mencuri nasib baik tuannya. Kabar itu menyebar cepat seperti api di padang rumput kering, hingga akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah yang bijak itu memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara tenang tapi berwibawa, "benarkah engkau membuat seorang bangsawan sakit setelah makan bersamamu?" Abu Nawas tertawa pelan. "Paduka, jika setiap orang yang makan bersamaku jatuh sakit, maka Baghdad sudah lama menjadi kota mayat." Khalifah tersenyum tipis. "Tapi bagaimana menjelaskan kejadian itu?" Abu Nawas menjawab, "Paduka, bangsawan itu sakit bukan karena makanan, tapi karena pikirannya sendiri. Ia menganggap aku miskin dan hina, tapi ketika melihat aku makan dengan nikmat, jiwanya menolak kenyataan bahwa orang sederhana bisa lebih bahagia dari dirinya. Maka bukan aku yang meracuninya, kesombongannya sendiri yang melakukannya." Khalifah terdiam, lalu tertawa keras. "Sungguh engkau membuatku teringat sesuatu, wahai Abu Nawas. Engkau bisa menaklukkan manusia tanpa pedang, hanya dengan kata-kata." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kata-kata, Paduka, lebih tajam dari pedang, dan lebih lembut dari angin. Bila digunakan dengan benar, ia bisa menundukkan raja maupun rakyat." Namun tidak lama setelah peristiwa itu, sebuah kejadian lain membuat seluruh Baghdad gempar. Di pasar utama, seorang lelaki miskin datang mengaku bahwa Abu Nawas berhutang padanya 500 dinar. Ia menuduh Abu Nawas meminjam uang dengan janji akan mengembalikannya setelah mendapat hadiah dari raja. Harun al-Rashid, yang selalu adil, memanggil kedua belah pihak untuk diadili di hadapannya. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "apakah benar engkau berhutang 500 dinar pada orang ini?" Abu Nawas menatap lelaki itu dengan tajam, lalu tersenyum. "Paduka, bolehkah aku bertanya sesuatu sebelum menjawab?" "Silakan," ujar sang khalifah. "Apakah orang ini punya bukti bahwa aku meminjam uangnya?" Lelaki itu menjawab cepat, "Tidak, karena aku mempercayainya. Tapi banyak saksi yang melihat kami berbicara di pasar." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku juga punya saksi bahwa aku sudah mengembalikannya." "Siapa saksi itu?" tanya sang khalifah penasaran. "Seekor burung merpati putih yang terbang dari tanganku saat aku menyerahkan uangnya." Ruang sidang seketika riuh oleh tawa. Lelaki yang menuduhnya berteriak marah, "Itu tidak masuk akal.
Mana mungkin seekor burung jadi saksi? Abu Nawas menatapnya tenang. Tepat sekali. Begitu juga tuduhanmu, kawan. Tidak masuk akal tanpa bukti. Khalifah menepuk lututnya sambil tertawa puas. Abu Nawas, engkau menang lagi. Orang yang mencoba menipu kamu selalu berakhir dipermainkan logikanya sendiri. Namun kemenangan Abu Nawas tidak membuatnya sombong. Ia tahu, dunia istana penuh dengan mata yang mengintai dan hati yang iri. Ia memilih kembali hidup sederhana, menghabiskan waktu di pasar, bercanda dengan rakyat, dan menulis syair di kertas usang yang selalu ia bawa kemana-mana. Suatu sore, seorang anak kecil datang mendekatinya. Tuan Abu Nawas, katanya polos, kenapa orang-orang bilang tuan orang kaya, padahal rumah tuan kecil dan pakaian tuan jelek? Abu Nawas tersenyum hangat. Nak, tahukah engkau apa itu miskin? Tidak, tuan. Miskin adalah ketika seseorang memiliki banyak hal tapi masih merasa kurang. Sedangkan kaya adalah ketika seseorang punya sedikit, tapi hatinya penuh syukur. Anak itu menatapnya dengan mata lebar, lalu bertanya lagi, jadi tuan tidak ingin menjadi orang kaya sungguhan? Abu Nawas menatap langit yang mulai jingga. Aku sudah menjadi orang terkaya di dunia, nak. Karena aku punya kebebasan untuk menertawakan dunia tanpa takut kehilangan apapun. Kata-katanya menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai lagi ke istana. Dan setiap kali Harun al-Rashid mendengar cerita baru tentang Abu Nawas, ia hanya tersenyum dan berkata, biarkan dia. Abu Nawas tidak pernah membutuhkan emasku, tapi kerajaan ini selalu membutuhkan akalnya. Malam-malam di Baghdad pun berlalu dengan kisah-kisah baru tentang kecerdikan Abu Nawas, tentang bagaimana ia bisa mendapatkan makan malam di rumah orang kaya hanya dengan pujian, tentang bagaimana ia menukar puisi dengan baju sutra, atau tentang bagaimana ia menipu pencuri agar mengembalikan barang curian tanpa disadari. Hingga pada suatu malam, ketika Baghdad diselimuti kabut lembut dan cahaya lentera bergoyang di ganggang sempit, Abu Nawas menulis bait terakhir dalam buku puisinya. Orang mencari kekayaan di bumi, aku menemukannya di pikiran. Orang memburu harta dengan tangan, aku menambangnya dengan kata. Bila dunia menertawakanku, biarlah, karena aku sudah lebih dahulu menertawakannya. Dan setelah malam itu, tak ada yang tahu pasti kemana Abu Nawas pergi. Sebagian mengatakan ia meninggalkan Baghdad menuju padang pasir, mencari ketenangan. Sebagian lagi percaya ia diundang oleh jin gurun yang dulu pernah ia bebaskan. Namun banyak pula yang yakin, Abu Nawas tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik setiap tawa dan kebijaksanaan yang lahir dari kecerdikan manusia, menjadi simbol bahwa kekayaan sejati bukan milik mereka yang menimbun emas, melainkan mereka yang mampu menertawakan kehidupan dengan hati yang bebas. Seiring waktu berlalu, nama Abu Nawas semakin menjadi legenda. Dari kedai teh di sudut pasar hingga ruang marmer istana, kisahnya diceritakan dengan nada kagum dan tawa. Namun di antara kisah itu, tersimpan sesuatu yang lebih dalam, sebuah pelajaran hidup yang tak semua orang mampu memahami. Suatu malam, bertahun-tahun setelah kepergiannya, seorang pemuda miskin bernama Karim duduk di tepian sungai Tigris. Ia memandangi air yang berkilauan di bawah cahaya bulan dan berdoa lirih, ya Tuhan, berikan aku nasib seperti Abu Nawas, hidup tanpa kekurangan, disegani tanpa kekuasaan. Tiba-tiba, angin berembus lembut, membawa sehelai kertas tua yang melayang dan jatuh di hadapannya. Di kertas itu tertulis kalimat dengan tulisan Arab yang hampir pudar. Jangan berharap menjadi seperti aku, wahai pencari nasib. Jadilah dirimu sendiri, tapi berpikirlah dengan kebebasan seorang Abu Nawas. Karena kekayaan bukan tentang apa yang kau miliki, melainkan apa yang tidak lagi kau butuhkan. Karim menatap tulisan itu lama sekali, seolah mendengar suara lembut dari masa lalu. Sejak malam itu, ia mulai mengubah hidupnya, tidak lagi iri pada orang lain, tidak lagi takut miskin, dan mulai bekerja dengan hati penuh syukur. Bertahun-tahun kemudian, ia dikenal sebagai saudagar jujur yang selalu menolong orang miskin tanpa pamrih. Ketika ditanya rahasia kesuksesannya, ia hanya menjawab,
Aku belajar dari seorang yang tak pernah kutemui, Abu Nawas, sang kaya tanpa harta. Kisah itu terus hidup, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada yang bilang Abu Nawas mati di padang pasir, ada pula yang berkata ia hidup abadi dalam rupa pengembara yang tersenyum kepada siapapun yang tamak. Namun satu hal yang pasti, setiap kali manusia lupa arti sederhana dari bahagia, kisahnya muncul kembali seperti bayangan yang mengingatkan. Raja-raja meniru kebijaksanaannya untuk memerintah dengan hati, bukan pedang. Rakyat meneladani tawanya untuk bertahan di tengah kesulitan. Dan para cendekia menuliskan namanya di kitab-kitab, bukan karena ilmunya banyak, tapi karena ia tahu bagaimana mengubah logika menjadi seni, dan kesulitan menjadi lelucon yang syarat makna. Pada akhirnya, warisan Abu Nawas bukan emas, bukan juga puisi yang indah, melainkan cara memandang hidup. Bahwa kecerdikan tanpa keangkuhan adalah bentuk tertinggi kebijaksanaan. Bahwa tawa yang lahir dari hati jujur lebih berharga dari 1000 dinar. Bahwa kebebasan sejati bukan ketika kita memiliki segalanya, melainkan saat kita tak lagi diperbudak oleh keinginan. Di antara suara pasar Baghdad yang kini tinggal kenangan, seolah masih terdengar bisikan lembut di udara. Jadilah kaya dengan pikiranmu, bukan dengan saku kamu. Jadilah bijak dalam kesederhanaan, karena dari sanalah kekuatan lahir. Dan jika dunia menertawakanmu, tersenyumlah, sebab mungkin engkaulah yang sebenarnya mengerti permainan hidup ini. Demikianlah akhir kisah Abu Nawas, yang tak pernah benar-benar berakhir. Karena selama masih ada manusia yang mencari kebahagiaan dengan hati yang bebas, nama Abu Nawas akan terus hidup, bukan di istana, bukan di kitab, tapi di setiap jiwa yang memilih tertawa dengan kebijaksanaan. Abu Nawas, si penyair istana yang dikenal karena kecerdikan dan keberaniannya menantang logika Raja Harun al-Rasyid, hidup dalam kisah-kisah yang tak lekang oleh waktu. Tapi di balik tawa dan tipu dayanya yang menawan, beredar rumor misterius di Baghdad, dari mana sebenarnya kekayaan Abu Nawas berasal. Bagaimana mungkin seorang pengangguran yang kerap menipu demi sesuap roti bisa tiba-tiba hidup layaknya bangsawan? Suatu malam, di pasar Baghdad yang gemerlap oleh lampu minyak dan aroma rempah, seorang pedagang tua berbisik pada kawannya. Konon, Abu Nawas menyimpan peti emas yang tak pernah habis, hasil perjanjian rahasia dengan jin gurun. Yang lain menimpali, bukan. Ia menemukan harta karun peninggalan Firaun saat mengembara ke Mesir. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kekayaannya hanyalah tipuan mata, permainan ilusi dari otaknya yang terlalu cerdas untuk diukur dengan harta dunia. Kabar itu sampai ke telinga Harun al-Rasyid. Sang Khalifah penasaran, sebab ia sendiri sering melihat Abu Nawas hidup berkecukupan meski jarang bekerja. "Wahai Abu Nawas," ujar sang Khalifah dengan nada menggoda saat mereka bersantap di taman istana, "aku dengar engkau kini lebih kaya dari wazirku. Katakan padaku, dari mana asal hartamu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Paduka, kekayaanku datang dari sumber yang tidak akan pernah habis." Raja mengerutkan kening. "Apakah engkau menemukan tambang emas di gurun?" "Lebih berharga dari emas," jawab Abu Nawas. "Aku menambang dari kebodohan manusia." Raja tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana bisa kebodohan menjadi tambang emas?" Abu Nawas meneguk anggur delima, lalu berkata, "Karena setiap kali seseorang mencoba menipuku, aku menipunya balik 2 kali lipat. Dan setiap kali seseorang meremehkanku, mereka justru membayarku dengan harga kehormatan mereka sendiri." Tapi cerita itu belum berakhir. Suatu hari, wazir istana ingin membuktikan apakah Abu Nawas benar-benar kaya atau hanya pandai berakting. Ia menyuruh pengawal menggeledah rumah Abu Nawas secara diam-diam. Anehnya, yang mereka temukan hanyalah ruangan sederhana, tikar anyaman, dan beberapa buku lusuh. Tak ada tanda-tanda harta karun. Ketika laporan itu sampai ke telinga Khalifah, Harun al-Rasyid semakin heran. Jadi, Abu Nawas bisa hidup mewah di istana tapi rumahnya seperti gubuk. Aneh. Keesokan harinya, Raja memanggilnya lagi. "Abu Nawas, engkau menipu kami. Di rumahmu tidak ada harta sama sekali." Abu Nawas tersenyum tenang.
Paduka yang mulia, apakah kekayaan selalu harus berbentuk emas dan permata? Aku memiliki apa yang tak dimiliki wazir dan para bangsawan. Apa itu? Kepercayaan Paduka. Kalimat itu membuat seisi istana terdiam. Harun al-Rashid menatapnya lekat-lekat, mencoba menembus rahasia di balik senyum tenang itu. Jadi engkau menganggap kepercayaanku lebih berharga dari emas? Benar, Paduka, jawab Abu Nawas, sebab dengan kepercayaan, aku bisa makan di meja raja, tidur di istana, dan berbicara di hadapan penguasa. Jika itu bukan kekayaan, apa lagi namanya? Namun legenda terus tumbuh. Ada kisah lain mengatakan bahwa suatu malam, Abu Nawas berjalan di tepi sungai Tigris dan menemukan sebuah botol kuno. Saat dibuka, keluarlah asap yang berubah menjadi jin besar. Jin itu berterima kasih karena telah dibebaskan setelah ribuan tahun terkurung. Sebagai balasan, ia menawarkan 3 permintaan. Abu Nawas hanya meminta 1, berikan aku kecerdasan yang membuatku tak pernah kekurangan, walau tanpa emas sekalipun. Jin menatapnya dengan kagum dan mengabulkannya. Sejak itu, setiap ide Abu Nawas selalu mendatangkan rezeki, baik dari hadiah, taruhan, maupun tipu daya yang justru menolongnya keluar dari kemiskinan. Entah benar entah tidak, kisah itu menjadi bisikan yang tak pernah padam di Baghdad. Sebagian orang berkata ia kaya karena kecerdikannya, sebagian lagi percaya ia memegang rahasia kuno dari jin gurun. Namun bagi mereka yang mengenalnya, Abu Nawas memang memiliki harta yang tak kasat mata, kekayaan pikiran dan kebebasan jiwa yang tak bisa dibeli bahkan oleh emas istana. Maka ketika rakyat bertanya, apakah Abu Nawas benar-benar kaya? Jawabannya selalu sama, ia miskin dalam harta, tapi tak ternilai dalam kebijaksanaan. Dan mungkin, disitulah letak rahasia sejatinya, bahwa kekayaan terbesar Abu Nawas bukanlah yang ia miliki, melainkan yang tak dapat dirampas siapapun, kecerdasannya yang abadi. Malam itu, setelah pertemuan di istana, Abu Nawas berjalan sendirian di jalan-jalan Baghdad yang sepi. Angin gurun berhembus lembut membawa aroma pasir dan bunga melati dari taman kota. Di bawah cahaya rembulan, ia berhenti di depan jembatan batu yang membentang di atas sungai Tigris. Ia menatap air yang berkilauan dan berbisik pada dirinya sendiri. Orang-orang mencari emas di tanah, padahal harta sejati tersembunyi di kepala. Beberapa hari kemudian, rumor baru kembali merebak. Dikatakan bahwa Abu Nawas memiliki cara ajaib untuk menggandakan uang tanpa sihir dan tanpa mencuri. Para saudagar kaya yang serakah mulai mencarinya, berharap mendapatkan rahasianya. Suatu pagi, 3 pedagang besar mengetuk pintu rumah sederhananya. "Wahai Abu Nawas, kami mendengar engkau bisa melipat gandakan uang," kata salah seorang dari mereka dengan mata berbinar. Abu Nawas memandang mereka dengan tatapan datar. "Bisa, tapi caranya tidak mudah dan butuh biaya awal." "Berapa biayanya?" tanya pedagang kedua. 100 dinar, jawab Abu Nawas. "Itu hanya untuk menguji apakah kalian benar-benar layak mengetahui rahasia ini." Tanpa pikir panjang, mereka menyerahkan 100 dinar masing-masing. Abu Nawas mengambil uang itu dan berkata, "Kalian tunggu di sini. Aku akan menunjukkan rahasianya di waktu maghrib. Tapi jangan mengikuti aku, sebab rahasianya hanya bisa dilihat oleh yang sabar." 3 pedagang itu menunggu sampai malam tiba, tapi Abu Nawas tak kunjung kembali. Keesokan harinya mereka mendatangi istana, mengadu kepada Harun al-Rashid bahwa Abu Nawas telah menipu mereka. "Wahai Abu Nawas," tegur sang khalifah dengan nada tegas, "mengapa engkau mengambil uang orang tanpa menjelaskan maksudmu?" Abu Nawas tersenyum santai. "Paduka, aku tak menipu mereka. Aku hanya menguji apakah mereka layak tahu rahasia menggandakan uang. Dan hasilnya, mereka gagal, sebab tidak satu pun di antara mereka yang bersabar." Khalifah hampir tertawa, tapi menahan diri. "Jelaskan, apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab, "Jika mereka menunggu dengan sabar, aku akan datang kembali dan menunjukkan caranya, menggunakan akal untuk mengelola rezeki, bukan nafsu untuk mengejarnya. Tapi mereka malah mengadukan aku. Paduka,
Bagaimana mungkin orang yang tidak sabar dengan satu malam bisa menjaga kekayaan seumur hidup? Kali ini Harun al-Rashid benar-benar tertawa terbahak-bahak. Engkau benar, wahai Abu Nawas. Sungguh, kata-katamu lebih berharga dari 1000 dinar. Dan sebagai hadiah, Raja memberinya 100 dinar tambahan. Para pedagang yang iri hanya bisa menunduk malu. Abu Nawas berjalan keluar istana sambil berkata pelan. Beginilah caraku menggandakan uang. Namun tidak semua orang menganggapnya pahlawan. Di balik dinding istana, ada pejabat-pejabat yang iri. Mereka menganggap Abu Nawas hanya penghibur licik yang terlalu disayang raja. Maka mereka merencanakan jebakan. Suatu hari, wazir utama datang menghadap khalifah dengan wajah serius. Paduka, hamba mendengar Abu Nawas memiliki peti rahasia berisi permata. Jika benar, maka ia telah menyembunyikan kekayaan dari kerajaan. Harun al-Rashid mengerutkan alis. Apakah engkau yakin? Ya, dan hamba siap membuktikannya. Izinkan hamba membawa pengawal dan membuka peti itu. Khalifah setuju, tapi dengan satu syarat, Abu Nawas harus hadir saat peti itu dibuka. Maka berangkatlah rombongan itu ke rumah Abu Nawas. Saat mereka tiba, Abu Nawas sedang duduk santai di halaman, menulis puisi dengan bulu angsa. Ia tampak tenang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Wahai Abu Nawas, seru wazir. Kami datang untuk memeriksa peti rahasiamu. Jangan coba berbohong. Abu Nawas berdiri dan tersenyum. Silakan, petinya di dalam kamar. Tapi berhati-hatilah, isinya bisa membuat orang buta oleh keserakahan. Wazir dan para pengawal membuka peti itu dengan hati berdebar. Di dalamnya, tidak ada emas, tidak ada permata, hanya sebuah cermin besar. Semua terdiam. Abu Nawas melangkah maju dan berkata, itulah harta yang kusembunyikan, wahai wazir. Karena setiap kali aku ingin tahu siapa yang paling tamak di negeri ini, aku cukup membuka peti itu dan melihat wajah yang memandangnya. Raja Harun al-Rashid yang ikut menyaksikan langsung tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air mata. Tapi wazir hanya bisa menunduk malu. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menuduh Abu Nawas menyembunyikan kekayaan. Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, Baghdad dilanda musim paceklik. Banyak rakyat kelaparan, dan istana mulai kehabisan bahan makanan. Khalifah mengumpulkan para penasihat untuk mencari solusi, tapi tak seorang pun mampu memberikan ide yang masuk akal, kecuali satu orang, Abu Nawas. Paduka, katanya dengan tenang, izinkan aku mengadakan sayembara. Barang siapa datang ke istana membawa makanan terbanyak tanpa menimbulkan iri dari tetangganya, dialah yang mendapat hadiah. Khalifah setuju. Maka seluruh rakyat berbondong-bondong membawa makanan, roti, kurma, daging, gandum. Namun setiap kali seseorang datang dengan banyak makanan, tetangganya menjadi iri dan berbisik-bisik. Hingga akhirnya, Abu Nawas sendiri datang membawa satu piring kecil berisi kurma kering. Apakah ini yang paling banyak, wahai Abu Nawas? Tanya Khalifah heran. Ya, Paduka. Karena yang lain membawa banyak makanan tapi kehilangan kedamaian di hati. Sedangkan aku membawa sedikit, tapi membuat semua orang tertawa melihatku. Bukankah tawa yang tulus adalah makanan jiwa yang paling berlimpah? Raja terdiam lama. Di tengah kesulitan, ucapan itu terasa seperti cahaya. Ia lalu memerintahkan agar makanan istana dibagi rata untuk rakyat, dan menobatkan Abu Nawas sebagai orang terkaya dalam kebahagiaan. Sejak itu, tak ada lagi yang memperdebatkan dari mana datangnya kekayaan Abu Nawas. Sebab setiap kali orang bertanya, jawabannya selalu berubah, kadang ia bilang dari jin, kadang dari kebodohan orang, kadang dari senyum raja. Tapi satu hal tak pernah berubah, dimanapun ia berada, keberuntungan selalu datang padanya. Dan mungkin, itulah rahasia sejati Abu Nawas, bahwa kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak emas yang kita kumpulkan, tapi seberapa ringan hati kita saat dunia mencoba menimbang kita dengan ukurannya sendiri. Pada suatu hari di Baghdad,
ketika langit berubah warna menjadi keemasan oleh debu dan cahaya senja, Abu Nawas berjalan di pasar sambil bersiul riang. Ia mengenakan jubah lusuh, tapi langkahnya ringan seperti orang yang tak memikirkan dunia. Para pedagang menyapanya dengan campuran heran dan kagum, sebab kabar terbaru menyebutkan bahwa ia baru saja diundang makan malam oleh seorang bangsawan kaya dari Kufah. Namun tak lama kemudian, muncul cerita aneh. Bangsawan itu tiba-tiba jatuh sakit setelah jamuan makan bersama Abu Nawas. Beberapa orang mulai berbisik, menuduh bahwa Abu Nawas mungkin menggunakan ilmu hitam untuk mencuri nasib baik tuannya. Kabar itu menyebar cepat seperti api di padang rumput kering, hingga akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah yang bijak itu memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara tenang tapi berwibawa, "benarkah engkau membuat seorang bangsawan sakit setelah makan bersamamu?" Abu Nawas tertawa pelan. "Paduka, jika setiap orang yang makan bersamaku jatuh sakit, maka Baghdad sudah lama menjadi kota mayat." Khalifah tersenyum tipis. "Tapi bagaimana menjelaskan kejadian itu?" Abu Nawas menjawab, "Paduka, bangsawan itu sakit bukan karena makanan, tapi karena pikirannya sendiri. Ia menganggap aku miskin dan hina, tapi ketika melihat aku makan dengan nikmat, jiwanya menolak kenyataan bahwa orang sederhana bisa lebih bahagia dari dirinya. Maka bukan aku yang meracuninya, kesombongannya sendiri yang melakukannya." Khalifah terdiam, lalu tertawa keras. "Sungguh engkau membuatku teringat sesuatu, wahai Abu Nawas. Engkau bisa menaklukkan manusia tanpa pedang, hanya dengan kata-kata." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kata-kata, Paduka, lebih tajam dari pedang, dan lebih lembut dari angin. Bila digunakan dengan benar, ia bisa menundukkan raja maupun rakyat." Namun tidak lama setelah peristiwa itu, sebuah kejadian lain membuat seluruh Baghdad gempar. Di pasar utama, seorang lelaki miskin datang mengaku bahwa Abu Nawas berhutang padanya 500 dinar. Ia menuduh Abu Nawas meminjam uang dengan janji akan mengembalikannya setelah mendapat hadiah dari raja. Harun al-Rasyid, yang selalu adil, memanggil kedua belah pihak untuk diadili di hadapannya. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "apakah benar engkau berhutang 500 dinar pada orang ini?" Abu Nawas menatap lelaki itu dengan tajam, lalu tersenyum. "Paduka, bolehkah aku bertanya sesuatu sebelum menjawab?" "Silakan," ujar sang khalifah. "Apakah orang ini punya bukti bahwa aku meminjam uangnya?" Lelaki itu menjawab cepat, "Tidak, karena aku mempercayainya. Tapi banyak saksi yang melihat kami berbicara di pasar." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku juga punya saksi bahwa aku sudah mengembalikannya." "Siapa saksi itu?" tanya sang khalifah penasaran. "Seekor burung merpati putih yang terbang dari tanganku saat aku menyerahkan uangnya." Ruang sidang seketika riuh oleh tawa. Lelaki yang menuduhnya berteriak marah, "Itu tidak masuk akal. Mana mungkin seekor burung jadi saksi?" Abu Nawas menatapnya tenang. "Tepat sekali. Begitu juga tuduhanmu, kawan. Tidak masuk akal tanpa bukti." Khalifah menepuk lututnya sambil tertawa puas. "Abu Nawas, engkau menang lagi. Orang yang mencoba menipu kamu selalu berakhir dipermainkan logikanya sendiri." Namun kemenangan Abu Nawas tidak membuatnya sombong. Ia tahu, dunia istana penuh dengan mata yang mengintai dan hati yang iri. Ia memilih kembali hidup sederhana, menghabiskan waktu di pasar, bercanda dengan rakyat, dan menulis syair di kertas usang yang selalu ia bawa kemana-mana. Suatu sore, seorang anak kecil datang mendekatinya. "Tuan Abu Nawas," katanya polos, "kenapa orang-orang bilang tuan orang kaya, padahal rumah tuan kecil dan pakaian tuan jelek?" Abu Nawas tersenyum hangat. "Nak, tahukah engkau apa itu miskin?" "Tidak, tuan. Miskin adalah ketika seseorang memiliki banyak hal tapi masih merasa kurang. Sedangkan kaya adalah ketika seseorang punya sedikit, tapi hatinya penuh syukur." Anak itu menatapnya dengan mata lebar, lalu bertanya lagi, "Jadi tuan tidak ingin menjadi orang kaya sungguhan?" Abu Nawas menatap langit yang mulai jingga.
Aku sudah menjadi orang terkaya di dunia. Nah, karena aku punya kebebasan untuk menertawakan dunia tanpa takut kehilangan apapun. Kata-katanya menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai lagi ke istana. Dan setiap kali Harun al-Rashid mendengar cerita baru tentang Abu Nawas, ia hanya tersenyum dan berkata, biarkan dia. Abu Nawas tidak pernah membutuhkan emasku, tapi kerajaan ini selalu membutuhkan akalnya. Malam-malam di Baghdad pun berlalu dengan kisah-kisah baru tentang kecerdikan Abu Nawas, tentang bagaimana ia bisa mendapatkan makan malam di rumah orang kaya hanya dengan pujian, tentang bagaimana ia menukar puisi dengan baju sutra, atau tentang bagaimana ia menipu pencuri agar mengembalikan barang curian tanpa disadari. Hingga pada suatu malam, ketika Baghdad diselimuti kabut lembut dan cahaya lentera bergoyang di ganggang sempit, Abu Nawas menulis bait terakhir dalam buku puisinya. Orang mencari kekayaan di bumi, aku menemukannya di pikiran. Orang memburu harta dengan tangan, aku menambangnya dengan kata. Bila dunia menertawakanku, biarlah, karena aku sudah lebih dahulu menertawakannya. Dan setelah malam itu, tak ada yang tahu pasti kemana Abu Nawas pergi. Sebagian mengatakan ia meninggalkan Baghdad menuju padang pasir, mencari ketenangan. Sebagian lagi percaya ia diundang oleh jin gurun yang dulu pernah ia bebaskan. Namun banyak pula yang yakin, Abu Nawas tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik setiap tawa dan kebijaksanaan yang lahir dari kecerdikan manusia, menjadi simbol bahwa kekayaan sejati bukan milik mereka yang menimbun emas, melainkan mereka yang mampu menertawakan kehidupan dengan hati yang bebas. Seiring waktu berlalu, nama Abu Nawas semakin menjadi legenda. Dari kedai teh di sudut pasar hingga ruang marmer istana, kisahnya diceritakan dengan nada kagum dan tawa. Namun di antara kisah itu, tersimpan sesuatu yang lebih dalam, sebuah pelajaran hidup yang tak semua orang mampu memahami. Suatu malam, bertahun-tahun setelah kepergiannya, seorang pemuda miskin bernama Karim duduk di tepian sungai Tigris. Ia memandangi air yang berkilauan di bawah cahaya bulan dan berdoa lirih, "Ya Tuhan, berikan aku nasib seperti Abu Nawas, hidup tanpa kekurangan, disegani tanpa kekuasaan." Tiba-tiba, angin berembus lembut, membawa sehelai kertas tua yang melayang dan jatuh di hadapannya. Di kertas itu tertulis kalimat dengan tulisan Arab yang hampir pudar. "Jangan berharap menjadi seperti aku, wahai pencari nasib. Jadilah dirimu sendiri, tapi berpikirlah dengan kebebasan seorang Abu Nawas. Karena kekayaan bukan tentang apa yang kau miliki, melainkan apa yang tidak lagi kau butuhkan." Karim menatap tulisan itu lama sekali, seolah mendengar suara lembut dari masa lalu. Sejak malam itu, ia mulai mengubah hidupnya, tidak lagi iri pada orang lain, tidak lagi takut miskin, dan mulai bekerja dengan hati penuh syukur. Bertahun-tahun kemudian, ia dikenal sebagai saudagar jujur yang selalu menolong orang miskin tanpa pamrih. Ketika ditanya rahasia kesuksesannya, ia hanya menjawab, "Aku belajar dari seorang yang tak pernah kutemui, Abu Nawas, sang kaya tanpa harta." Kisah itu terus hidup, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada yang bilang Abu Nawas mati di padang pasir, ada pula yang berkata ia hidup abadi dalam rupa pengembara yang tersenyum kepada siapapun yang tamak. Namun satu hal yang pasti, setiap kali manusia lupa arti sederhana dari bahagia, kisahnya muncul kembali seperti bayangan yang mengingatkan. Raja-raja meniru kebijaksanaannya untuk memerintah dengan hati, bukan pedang. Rakyat meneladani tawanya untuk bertahan di tengah kesulitan. Dan para cendekia menuliskan namanya di kitab-kitab, bukan karena ilmunya banyak, tapi karena ia tahu bagaimana mengubah logika menjadi seni, dan kesulitan menjadi lelucon yang syarat makna. Pada akhirnya, warisan Abu Nawas bukan emas, bukan juga puisi yang indah, melainkan cara memandang hidup. Bahwa kecerdikan tanpa keangkuhan adalah bentuk tertinggi kebijaksanaan. Bahwa tawa yang lahir dari hati jujur lebih berharga dari 1000 dinar. Bahwa kebebasan sejati bukan ketika kita memiliki segalanya, melainkan saat kita tak lagi diperbudak oleh keinginan. Di antara suara pasar Baghdad yang kini tinggal kenangan, seolah masih terdengar bisikan lembut di udara.
Jadilah kaya dengan pikiranmu, bukan dengan saku kamu. Jadilah bijak dalam kesederhanaan, karena dari sanalah kekuatan lahir. Dan jika dunia menertawakanmu, tersenyumlah, sebab mungkin engkaulah yang sebenarnya mengerti permainan hidup ini. Demikianlah akhir kisah Abu Nawas, yang tak pernah benar-benar berakhir. Karena selama masih ada manusia yang mencari kebahagiaan dengan hati yang bebas, nama Abu Nawas akan terus hidup, bukan di istana, bukan di kitab, tapi di setiap jiwa yang memilih tertawa dengan kebijaksanaan.